pemirsa, kita sampai pada sesi terakhir di dalam episode toleransi dalam ambivalensi kali ini. Untuk itu kepada Gus Faiz saya persilahkan melanjutkan perbincangan ini dengan mungkin pengalaman atau apa-apa yang berkaitan dengan toleransi dalam ambivalensi. Terima kasih. Jadi saya mengukur toleransi itu dalam perjalanan hidup saya sendiri. Jadi ketika saya lulus di pondok pesantren itu kan orang namanya itu kan full day. Dari belajar hampir 16 jam belajar di pesantren ya, tidur hanya 8 jam, itu pun dibagi dua waktu. Jadi kalau tidur jam 12 malam, nanti jam 5 bangun, nanti tidur lagi siang antara 2 jam, itu kan sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa membaca 16 jam belajar. Makanya sangat mempengaruhi pada karakter saya. Jadi kebiasaan membaca itu sampai sekarang masih tetap itu. Dan itu ternyata juga turun kepada anak-anak saya. Jadi alhamdulillah anak-anak saya juga masa kuliahnya sangat mudah karena juga diterima di luar negeri, juga karena full day-nya juga belajar. Jadi toleransi yang pernah saya alami. Jadi suatu ketika setelah lulus dari pesantren, saya itu kan belum pernah belajar kerja. Nol pengalaman mencari makan itu. Jadi akhirnya saya keluar dari rumah itu merantau sampai di Sumatera. Ketepatan sampai di Sumatera itu naik bis satu meja atau satu kursi dengan seseorang yang namanya Franky Sinaga dari Batak. Iya, dia itu tentang polisi. Dia baru pulang dari Batu Kosek. Batu Kosek. Iya, Batu Kosek Mojokerto itu. Akhirnya karena tasnya berat, saya diminta tolong Didik, tolong angkatkan, bantu angkat saya. Oh boleh Pak, saya bantu. Ternyata satu kursi dengan saya. Akhirnya saya tidak tahu kalau dia itu tidak seagama dengan saya, tapi saya melihat manusianya saja kan. Jadi ketika kita duduk satu meja sampai hampir mulai Raja Basa Lampung sampai ke Pekanbaru gitu ya, itu sangat jauh. Sampai 2 hari 2 malam zaman dulu itu. Zaman tahun 80-an 85 itu ya. Dan jalannya masih kayak gitu ya. Kemudian sampai di rumah beliau di asrama dekat tentara itu, ternyata dia di Polres 1045 Dumai. Sampai di rumah Dumai sana. Dia hanya cerita, "Dik, kamu nggak bisa kalau mau ke Bengkulu sekarang." "Iya Bang, karena apa? Kapalnya besok pagi." Jadi saya harus kemana Bang? "Tidur rumah saya aja." Akhirnya ikut tidur rumah dia. Ternyata memang dia dari gennya kan gen Batak itu ya, gen Batak Sinaga itu. Akhirnya ya kita tidur di situ. Saya ngomong, "Bang, saya Muslim." "Ya nggak apa-apa, kalau mau sholat di ruang situ aja." Padahal dia Kristen Protestan. Jadi ya akhirnya saya sholat di dalam ruang kamar dia sendiri. Jadi kalau kita melihat fakta, mestinya ya antagonis sekali kan. Saya Muslim, dia Kristen Protestan. Jadi nggak ada masalah itu. Antar manusianya ya nggak ada masalah. Itu artinya tergantung orangnya menilai toleransi itu dipandang dari mana. Tahu maksud saya? Iya. Sepertinya kalau kita tidak ada persoalan di dalam kepentingan ya, artinya tidak ada kepentingan dalam interaksi, itu tidak ada persengketaan, tidak ada. Dan itu konflik ya. Tidak ada konflik. Yang ada kan orang ada untuk kepentingan. Jadi toleransi dimanfaatkan untuk kepentingan. Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan ekonomi dan lain-lain. Itu memang hanya markup-nya saja dari luar. Jadi satu ketika saya juga, karena merantau saya itu kemana-mana, pernah satu ketika saya kerja di Singapura di gereja Santo Yosef itu yang saya ingat itu. Di Santo Yosef itu kan pendetanya Papa John namanya. Jadi orangnya dari Denmark, Papa John namanya, yang memimpin gereja itu. Ya muridnya ribuan Pak, ribuan. Ketika itu saya ngecat rumah, karena ya buruh kerja kan, cari makan, belajar kerja memang ketika itu. Akhirnya waktu asar sore itu sudah hampir kalau saya pulang di rumah kos
saya memang kehilangan waktu asar. Akhirnya saya ketemu Papa John. Papa John, boleh saya minta tolong? Ya kalau bahasanya ya can help me, kan itu loh, minta tolong. Oh iya, ada apa kawan? Saya ini Muslim, saya ingin melakukan sholat asar. Apakah boleh saya di pelataran sini untuk sholat asar? Oh boleh, silakan. Cari Quran saja. Akhirnya itu pendetanya sendiri. Artinya apa? Beliau sangat menghargai idealis saya sebagai seorang Muslim. Dan saya juga menghargai beliau karena dia tuan rumah. Kalau misalnya saya tidak minta izin langsung jeber Quran terus saja tidak ada masalah. Tapi kan itu areanya area gereja. Tapi karena saya minta izin kemudian silahkan tuh nggak apa-apa. Kita sama-sama menyembah yang di atas, bertuhan maksudnya. Itu wujud faktanya yang saya alami kayak gitu. Sekarang kalau kita yang dipersoalkan toleransi itu mananya yang dipersoalkan? Kalau kehidupannya manusia nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Kalau kemudian lahir militansi dalam militansi ya, saya jelaskan. Saya dalam membedah disertasi saya pernah saya ditanya seorang ahli doktor dari tasawuf Islam itu kan dari ilmu pengetahuan Islam yang sangat mendasar itu, dia tanya, terus bagaimana mengukur militansi religius seseorang dengan adanya toleransi ini? Kalau saya hanya memberi jawaban, toleransi itu diciptakan untuk menghargai kemanusiaan. Diciptakan untuk menghargai kemanusiaan. Ketika kita melakukan sesuatu, baik ucapan, tindakan yang bisa melukai hati seseorang, sehingga dia marah, sehingga dia kecewa, berarti kita mencederai toleransi. Mencederai toleransi. Toleransi itu membuat orang lain nyaman. Jadi tidak ada kalimat toleransi itu dipakai untuk kontraproduksi. Tidak ada. Toleransi itu keindahan, kedamaian, itu toleransi. Makanya Tuhan menciptakan langit bumi dengan serasi bermacam-macam, itu bagian dari toleransi. Mungkin bisa memberikan closing statement untuk para pemirsa. Ya, saya harap para pemirsa jadi memaknai toleransi itu bukan dalam satu aspek ajaran agama, tapi toleransi itu murni kemanusiaan, sesama ciptaan Tuhan. Jadi kalau dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani Adama, itu ayatnya selanjutnya ada itu. Tuhan itu menghormati keturunan anak Adam, yaitu manusia, baik hidup di laut ataupun di daratan. Tapi di antara manusia yang diciptakan Tuhan bermacam-macam itu akan diberi perbedaan kecerdasan, perbedaan ketampanan, perbedaan kesempurnaan. Lihat luakum kalimatnya itu untuk menguji bagaimana kamu menghargai ciptaan Tuhan itu. Jadi kalau kita mencederai, berarti kita telah mencederai Tuhan. Karena apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu untuk saling dihargai dan saling dihormati. Itu yang penting. Jadi pemahaman kita harus total. Jangan sampai sepotong-potong memaknai toleransi. Itu enggak baik. Toleransi itu keindahan, kedamaian. Ini kalau bahasa toleransi itu ya surga itu. Tidak ada keindahan selain di surga. Orang bayangkan surga kan pasti indah. Tapi surga itu makhluk ciptaan Tuhan. Tahu maksudnya? Neraka juga makhluk ciptaan Tuhan. Kan mesti dengan protokol tertentu untuk surganya sendiri, untuk nerakanya sendiri. Lah, toleransi itu juga ciptaan Tuhan, sama itu. Bobotnya sama seperti kita juga. Tapi ketika kita mencederai, berarti kita mencederai Tuhan. Bisa dipahami. Ya, terima kasih Gus. Jadi monggo Pak Aris bisa menambahkan tentang itu. Tadi sudah disinggung bahwa ya toleransi itu hadir karena beradanya perbedaan. Dalam artian di sini sebagai mediasi antara yang berbeda-beda. Dan perbedaan itu indah. Perbedaan itu sangat indah, perbedaan itu sangat lezat. Kita maunya berkaca, kadang kita melakukan sesuatu sebenarnya di situ ada ilmu yang bisa kita ambil. Tapi kadang kita tidak berpikir sampai situ. Maaf, umpamanya kayak filosofi masak. Dalam masakan, taruhlah soto. Itu
bumbunya kan bermacam-macam. Tidak satu macam saja, tidak hanya garam saja, tidak hanya gula saja, tidak hanya. Jadi ya itu tadi perbedaan ini dalam toleran dalam artian di sini itu tadi saling menghormati tadi. Dalam artian di sini kita sebut indah, dalam berbeda itu indah. Ya, dalam artian di sini saling menghargai di sini ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya tepo seliro, tenggang rasa. Jadi apa sih tenggang rasa? Itu tepo seliro itu adalah menempatkan diri perlakuan pada orang lain. Semuanya kita tidak dicubit, nyubit orang, cubit itu sakit. Kita jangan menyubit, ya kan? Dalam artian di sini kita fitnah itu jahat. Kita jangan memfitnah. Jadi tepo saliro di sini. Kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau tidak senang difitnah, jangan memfitnah. Gitu. Jadi asasnya ya itu tadi, asas menghormati kan, toleransi, asas menghormati lah dalam Jawa itu tepo saliro itu sangat bagus sekali. Dalam artian ya kita dalam artian di sini kita harus bisa melihat kita dengan siapa sih, gitu. Jangan lu nggak bisa, itu harus sesuai saya, tidak harus disesuaikan dengan keadaan. Dalam artian di sini ya umpamanya sama orang yang lebih tua bagaimana harus sikapnya, sama yang lebih muda bagaimana sikapnya. Kita harus saling menghargai umpamanya nih, jangan kita aja yang minta dihargai, kita harus juga menghargai orang lain. Di sini dalam jadi saya jadi ingat Heraklitos ya. Heraklitos itu ada pentarai kayak Udermene, dan maksudnya semua perubahan, berubah. Berarti dalam artian di sini sesuatu itu tidak monoton, beragam. Nah, dalam beragam ini apa yang terjadi? Baik itu suasana, kondisi, umpamanya kan, kepentingan itu beragam. Jadi dalam perubahan ini kita harus siap. Siapnya dalam artian apa? Kita harus tadi itu tahu ya Pak ya, pengetahuan ya Pak ya. Pengetahuan ya, dalam pengetahuan. Seperti yang tadi saya singgung bahwa pengetahuan bisa pengetahuan umum atau pengetahuan khusus. Jadi pengetahuan biar kita mengerti. Apa itu mengerti sih? Tahu mengerti ya. Kalau di Jawa itu ada istilahnya tanggap. Malah ada yang lebih dalam lagi, tanggap insasmito. Tanggap insasmito. Itu sebenarnya sangat dalam artinya. Jadi kita harus tahu. Nah, dalam tahu itu kan ada toleransi ini, Pak. Iya. Nah, dalam tanggap itu tahu ini harus dalam toleransi ini. Kita umpamanya ini orang nggak suka disinggung, umpamanya hal-hal yang sifatnya individu, ya udah kita jangan kita singgung. Katakanlah misalnya saya senang dengan musik dangdut. Saya nggak bisa begitu setelah musik dangdut sekeras-kerasnya sebenarnya sehingga tetangga merasa terganggu. Makanya tadi saya katakan bahwa di situ kebebasan kita itu dibatasi atau diiringi oleh kebebasan orang lain. Maunya musik-musik itu dewe, yang satunya lagi kuping-kupingku dewe. Nah, kan jadi akhirnya konflik. Nah, ini di sini. Jadi toleransinya di mana? Apalagi kita yang membuat ambivalensinya di situ. Jadi perbedaannya nanti akhirnya dari benturan-benturan itu. Mungkin Pak Aris bisa memberikan closing statement sebelum itu. Oh ya, pemirsa, sekaligus saya pesan pada Anda, kalau belum bisa mengikuti di acara Garda TV, Anda bisa di channel YouTube kami di Garda Warta. Monggo Pak Aris kalau mau memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Untuk toleransi ini sebenarnya itu tadi seperti saya katakan bahwa kedamaian adalah tujuan. Toleransi adalah metode, jadi cara bagaimana kita hidup berdamai
dalam kondisi, dalam ruang yang sangat berbeda. Seperti tadi yang dikatakan bahwa kita sangat bersyukur hidup di Indonesia yang mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangruang. Dan ini sudah dilakukan mulai dari dahulu kala, dari nenek-nenek moyang kita, bersama dari Empu Sendok sampai kita sekarang ini yang hidup berdampingan dengan indahnya saling. Mari kita membangun negara kita ini dengan kekuatan suku agama yang beragam ini, suatu kekuatan yang maha dahsyat untuk membangun negara kita akan menjadi negara yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Iya, terima kasih Pak Aris, juga kepada Gus Fai. Kita sudah banyak berbincang tentang toleransi. Saya ingatkan kembali kepada para pemirsa agar toleransi tetap kita jaga, tidak menimbulkan ambivalensi. Anda harus selalu tepos wiro tadi disampaikan Pak Aris, dan kemudian banyak hal contoh-contoh yang disampaikan oleh Gus Fai tadi. Akhirnya sampai di sini jumpa kita, dan tetap di dalam acara Jala Budaya edisi berikutnya.